Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu, dan maqalah yang ketiga dari bab Rubai, bab 44. An ba'dil hukama'i, diterangkan dari sebagian ulama ahli hikmah radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha kepada mereka. Arba'atun qabihatun, arba'atun ada 4 macam, qabihatun yang dianggap buruk, wahua dan dia qabihah itu ma yata'allaqu bihi adz-dzammu, ma apa-apa yata'allaqu yang berkaitan bihi dengan ma adz-dzammu tercela, fil ajilati di dunia, wal iqabu dan mendapati siksa fil ajili di akhirat. Jadi yang disebut dengan qabihah, hal yang buruk, adalah apa yang kalau dikerjakan di dunianya tercela, di akhiratnya bakal mendapat siksa. Itu namanya qabihah, keburukan. Lakin akan tetapi arba'atun ada 4 hal, minha daripadanya, akbahu lebih buruk. Ada sekedar buruk, ada yang lebih buruk. Apa saja yang buruk dan lebih buruk? Adz-dzambu, perbuatan dosa, ai al-ismu, yakni dosa, minasyabbi, dari anak muda, qabihun adalah buruk, wa minasyaikhi, dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tua, akbahu, lebih buruk. Yang kedua, wal istighalu bid dunya, wal istighalu, dan menyibukkan diri, bid dunia, dengan urusan dunia, ai yakni bi amtiatiha, dengan kenikmatan-kenikmatannya yang ada. Minal jahili, dari orang bodoh, qabihun adalah buruk. Wa minal alimi, dan sibuk dengan urusan dunia bagi orang yang berilmu, akbahu, lebih buruk. Kama ruwiya, sebagaimana telah diriwayatkan, annahu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Man, siapa orang, izdada, yang bertambah apanya, ilman, ilmunya, walam yazdad, tetapi tidak bertambah, fid dunia, di dunianya, zuhdan, kezuhudannya, zuhud yakni dekat kepada Allah, lam yazdad, maka tidak bertambah, minallahi ta'ala, dari sisi Allah ta'ala, illa, kecuali bu'dan, bertambah jauh. Rawahud Dailamiyu, meriwayatkan hadis Imam Ad-Dailami. Wattakasulu fit ta'ati, wattakasulu, bermalas-malasan, fit ta'ati, dalam menaati ibadah, ai muwafaqati amrillahi ta'ala, yakni menyesuaikan dengan perintah Allah atau memenuhi perintah Allah ta'ala, min jami'in nasi, dari semua manusia, qabihun adalah buruk. Wa minal ulama'i, tetapi bermalas-malasan dalam taat bagi para ulama, wat tolabati, dan para santri. Santri itu alladzina yatlubunal ilma, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, akbahu, lebih buruk. Kemudian yang keempat, wat takabburu, sombong, minal aghniyai, dari orang kaya, qabihun adalah buruk. Wa minal faqri, dan sombong yang dilakukan oleh orang melarat,
akbahu, lebih buruk. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada 4 poin nasihat yang disampaikan oleh pengarang kitab ini kepada kita. Seorang pengarang dalam menyampaikan pengetahuan sering dialamatkan kepada orang lain karena tidak mau mengatakan bahwa ilmu itu dari dirinya sendiri. Karena itu dialamatkan kepada ba'dul hukama, orang-orang yang memiliki ilmu hikmah. Apa 4 macam yang dinasihatkan kepada kita? Ada pekerjaan buruk, ada pekerjaan yang lebih buruk. Pekerjaan yang buruk saja kita nggak kepengen, apalagi pekerjaan lebih buruk. Ada pekerjaan baik, ada pekerjaan lebih baik. Ini pekerjaan buruk, ada pekerjaan yang lebih buruk. Pertama, bahwa kalau ada anak muda melakukan dosa, itu buruk bagi dirinya. Anak muda berbuat dosa buruk bagi dirinya karena dia telah melakukan dosa. Tetapi ada yang lebih buruk dari anak muda yang berbuat dosa. Siapa? Orang tua yang masih gemar berbuat dosa. Nah, kita ini masuk kalangan muda apa tua ini? Muda jadul ya. Muda zaman dulu. Kalau jarang, zaman sekarang sudah tua. Zaman dulu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu kita masih muda. 30 tahun kemudian kita sudah tua. Dulu masih muda, kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, jelek Pak ya, jelek. Biar kata anak muda, berbuat maksiat, berbuat dosa, jelek. Apalagi kita sudah tua, umur sudah di atas 50 tahun, tapi gayanya masih kayak anak muda. Bahkan anak muda kalah gayanya sama dia ya. Dari segi penampilan masih pakai celana lepis, pakai kaos street, kaos ketat ya. Kemudian pakai topi, apa namanya? Topi laken apa ya. Sepatunya masih sepatu cenggel yang tinggi ya. Jalannya digaya-gayain kayak anak muda. Sampai di rumah minta dipijitin sama istrinya. Kenapa? Karena udah pada ngilu, gayanya doang. Nah, kalau masih muda saja berbuat keburukan itu, berbuat maksiat itu buruk, apalagi kita sudah tua. Jadi orang semakin tua harus semakin menghindari perbuatan buruk supaya buruknya tidak semakin buruk. Maka berarti ada kebalikannya. Orang itu baik, tapi ada yang lebih baik. Siapa kira-kira? Orang sudah tua melakukan ibadah adalah baik, tapi anak muda dia mengerjakan ibadah itu lebih baik. Tuh, kebalikannya begitu. Anak muda berbuat dosa buruk, orang tua berbuat dosa lebih buruk. Orang tua ibadah baik, anak muda ibadah lebih baik. Kenapa nilai lebihnya ada di anak muda? Sebab kalau orang tua, dia sudah tua, ketika beribadah yakin ibadahnya buat bekal saat nanti dia meninggal dunia. Tapi ketika masih muda dia mau ibadah, itu berarti semangat ibadahnya yang tinggi.
Sebab tidak semua kalangan anak muda dia akan semangat dalam ibadah. Biasanya orang ibadah nunggu kalau sudah tua baru pingin taubat, pingin ibadah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kita harus berpindah, harus al-intiqal, ya. Al-intiqal minal qabih, ya. Dari yang buruk, al-intiqal berpindah kepada hal-hal yang baik, supaya akhir perjalanan kita nanti bisa menjadi orang yang baik, namanya husnul khotimah. Karena ciri-ciri orang bakal mati su'ul khotimah adalah semakin tua bukan semakin baik ibadahnya, semakin tua bukan semakin benar kelakuannya. Itu ciri-ciri bakal mati su'ul khotimah. Tapi ciri-ciri orang bakal mati husnul khotimah adalah makin bertambah usia, makin bertambah ibadah, makin bertambah umur, makin semangat melakukan kebaikan. Di situ ada tanda-tanda kematian dalam husnul khotimah. Tuh poin pertama. Kemudian poin yang kedua, ada hal buruk, ada lebih buruk. Apa? Yaitu al-ishtighal bid dunia. Orang yang menyibukkan diri terhadap dunia, bagi orang bodoh itu adalah buruk. Orang yang tidak berilmu, kalau dia motivasinya hidup itu untuk cari dunia, itu buruk, Pak. Ya. Orang jahil, orang tanpa ilmu, motivasi hidupnya untuk sibuk mencari kesenangan dunia, buruk. Yang bagus bagaimana? Orang yang tidak punya ilmu, kesibukannya adalah menambah ilmu berbekal ibadah, atau berbekal ilmu menambah nilai ibadah. Nah, ini tidak, ya. Hidupnya buat mengejar urusan-urusan dunia. Bahkan punya prinsip, nyari dunia kan wajib, bekerja itu wajib, ngaji juga wajib. Nah, wajibnya ngaji itu kalau sampai meninggalkan cari rizki, itu dosa, kata dia. Kenapa dosa? Sebab ngaji nggak dapat rezeki, istri jadi terlantar. Itu kadang orang pada punya prinsip begitu. Maka mendingan cari rizki dulu, ngajinya ntar belakangan. Padahal ngaji itu tidak 24 jam. Cari rizki bisa kapan saja waktunya. Maka ketika kita ibadah, justru menjadikan sebab lancarnya rizki. Jangan sampai ibadah ini kita jadikan sebagai anggapan hambatan kita memperoleh rizki. Jangan sampai kita berpikir gara-gara ibadah, gara-gara ngaji, rezeki saya jadi terhambat. Jangan. Kenapa? Karena orang yang sudah dilandasi dengan ibadah yang baik, pasti rezekinya akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang menyampaikan kepada kita, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, artinya menjalankan apa yang menjadi aturan Allah, maka Allah bakal menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, Allah akan meneguhkan pendirian kita. Maka orang yang tidak berilmu, dia mencari kesenangan dunia adalah buruk.
Ada yang lebih buruk dari itu. Siapa? Yaitu al-alimu akbahu, wa minal alimi akbahu. Orang berilmu, orang itu ngerti wawasan agama, tahu pengetahuan agama, dia menyibukkan diri mencari keuntungan dunia, itu lebih buruk ketimbang orang yang tidak punya ilmu. Orang ilmunya ada, agamanya ada, paham terhadap ajaran agama, dia menyibukkan diri urusan dunia, bahkan sampai meninggalkan urusan ibadah, maka itu lebih buruk ketimbang sekedar orang awam yang cari dunia. Harus ada perimbangan, harus ada timbal balik, ya. Harus ada timbal balik. Berarti ada yang baik, ada yang lebih baik, ya, kebalikannya. Apa yang baik? Yaitu orang-orang berilmu meninggalkan kesenangan dunia, itu baik. Orang-orang alim meninggalkan kesenangan dunia, lebih mementingkan kepada urusan akhirat, sehingga mampu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, maka itu adalah baik bagi dirinya. Dan ada yang lebih baik dari itu. Siapa? Yaitu orang awam yang tidak punya ilmu, tapi dia menghindari kesenangan-kesenangan dunia. Terhadap kesenangan dunia, ya sekedarnya aja. Tidak kemudian hidup hari-harinya adalah untuk memuaskan kesenangan dunia. Jadi yang dipikirin dunia aja, ya. Yang dikejar urusan dunia, akhiratnya tidak diperhitungkan, akhiratnya tidak dipikirkan. Kerugian, Pak. Rugi saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang buruk adalah orang awam yang sibuk dengan urusan dunia, lupa urusan akhirat. Lebih buruk lagi orang berilmu sibuk dengan urusan dunia. Maka yang baik adalah orang berilmu meninggalkan kesibukan dunia, sibuk dengan urusan akhirat. Lebih baik lagi adalah orang awam tapi sudah sibuk ngurusin urusan akhirat. Nah, tinggal kita ini posisinya di mana? Apakah posisi kita orang awam ataukah posisi kita orang punya ilmu? Mau pilih yang buruk atau lebih buruk, atau mau pilih yang baik atau bahkan lebih baik? Orang yang bertambah ilmu orang yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah dekat kepada Allah, itu jangan-jangan ilmunya ilmu yang tidak mendapati keberkahan. Sebab Rasulullah mengingatkan, man izdada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmu tetapi di dunianya tidak bertambah zuhud, siapa yang bertambah ilmu tetapi di dunianya tidak bertambah zuhud, zuhud itu artinya hati-hati terhadap urusan dunia. Siapa yang bertambah ilmu tapi sama urusan dunia masih dokoh, masih seneng, masih cinta sama dunia, maka tidak akan bertambah baginya di sisi Allah, kecuali malah tambah jauh dari Allah. Maknanya orang kalau sudah cinta dunia, maka dia jauh dari cinta kepada Allah.
Tapi kalau orang itu cinta kepada Allah, maka berarti dia menjauh dari kecintaan terhadap dunia. Namanya zuhud. Zuhud itu hurufnya 3, za, ha, dal. Za-nya zadun lima'ash, cari bekal untuk kehidupan dunia, zuhudnya. Kemudian huruf kedua ha, hadiyun lima'ad, mencari hidayah, mencari petunjuk terus menerus untuk berbekal negeri akhirat. Kemudian huruf yang ketiga dal, dawamun lit-ta'ah, ya, terus menerus ada dalam taat ibadah kepada Allah. Itu namanya zuhud. Zuhud itu hati-hati. Gampangnya begini, bapak rumahnya melewati gang kecil, di situ banyak tai kucing. Kira-kira kalau lewat bagaimana pak? Hati-hati, diawasin dulu itu, ya. Apa tempat yang buat naruh sendal kita, kita awasi. Ada tai kucing nggak di situ? Oh nggak ada, kita taruh. Ya. Lewat lagi, liatin lagi, ada nggak? Oh nggak, kita taruh. Terus begitu sampai di rumah selamat, tidak menginjak tai kucing. Nah itu kira-kira begitu tuh zuhud namanya. Ya. Hati-hati, hati-hati, diperhitungkan, dipertimbangkan. Ini halal atau haram. Oh halal, halal ini bawa berkah, bawa maslahat kebaikan, atau bawa mafsadat kerusakan. Oh bawa kerusakan, ditinggal sekalipun halal. Oh bawa manfaat, diambil, dimanfaatkan. Nah itu namanya orang zuhud, ya. Hati-hati dalam hidup. Lebih-lebih adalah urusan harta. Nggak kayak kita. Kita mah masih pokoknya kelihatan duit, ya. Yang penting kelihatan duit masih sikat gitu ya, ya. Ya. Ada caleg A datang ngasih duit, sikat, ya. Caleg B datang ngasih duit, sikat. Caleg C datang ngasih duit, sikat, terima semua. Nah itu berarti kita belum zuhud, ya. Ya. Prinsipnya ya biarin aja orang mereka pada ngasih, kita terima aja. Urusan nyoblos ya biar nggak dosa, coblos aja semua ntar di TPS. Nah itu berarti kita belum zuhud. Zuhud itu hati-hati. Ya Allah, ini harta halal atau haram? Sebab kalau haram, kita belikan beras, dikonsumsi, dimakan sama istri, dimakan sama anak, ntar bagaimana jadi darah, jadi daging, jangan-jangan jadi anak yang durhaka sama kita orang tua, karena itu harta dari haram. Terus begitu. Nah itu namanya zuhud. Orang yang bertambah kezuhudannya, maka dia akan bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, malas dalam taat itu buruk bagi orang awam. Kita orang awam nih, dengar hayya 'alas shalah, kata kita, bukan imam ini, biarin dah. Kalaupun nggak datang ke masjid ya nggak apa-apa, kecuali imamnya dicari. Saya kan makmum biasa. Udah dah tuh, sholat di rumah aja dah. Nah itu namanya at-takasul lit-ta'ah, males untuk taat ibadah. Bagus apa jelek pak? Jelek, orang males. Ya. Ya. Males itu ya jelek. Ya. Males kerja ya jelek, apalagi males ibadah. Udah dipanggil, ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo menuju bahagia. Diem aja di rumah, diem aja, nggak jawab, nggak mendatangi. Itu namanya at-takasul fit ta'ah, malas dalam taat ibadah. Itu buruk buat kita sebagai orang awam.
Orang awam aja malas ibadah, buruk. Apalagi orang alim. Ya, orang berilmu, orang-orang yang menduduki martabat santri itu malas lebih buruk ketimbang orang awam. Udah tahu dia ini sama masyarakat dipanggil Pak Ustadz, ya. Wayahnya hayya 'alas shalah, ya. Dia bukan datang ke masjid, malah jalan ke pasar. Kata orang, "Tat, mana Tat?" Nah, pasar, ya. Kok ke pasar, Tat? Kan yang manggil masjid, ya. Ya, yang satu lagi, "Tat, salah, jalannya ke masjid bukan ke sono, di mari," gitu. Ya Allah. Jadi orang berilmu, orang santri, dia malas melakukan taat ibadah lebih buruk daripada kita orang awam. Kata kita, alhamdulillah buruk tapi tidak seburuk orang berilmu. Tapi ya tetap namanya juga keburukan. Maka sebaiknya bagi kita tinggalkan kemalasan dalam taat ibadah. Ukuran orang taat ibadah itu kadang-kadang begini. Yang kita anggap orang berilmu, semangat ibadahnya kurang. Sementara yang kita anggap orang awam, semangat ibadahnya tinggi. Maka dalam hal urusan ibadah, kita mencontoh orang yang semangat ibadahnya lebih tinggi. Kita kudu bisa mencontoh orang yang semangat ibadahnya lebih tinggi. Jangan begitu lihat ustadznya dengar adzan masih di rumah, lalu kita ngomong, lah apalagi saya orang awam, itu Pak Ustadz aja gak ke masjid buat sholat jamaah. Itu berarti kita membuat pembenaran yang salah. Melakukan pembenaran dengan sesuatu yang salah, nggak boleh. Ada anak ustadz, anak kiai bandel badung, lalu kita ngomong, jangankan anak saya, anak Pak Kiai aja badung bandel, itu berarti pembenaran yang keliru. Kita nggak boleh membuat pembenaran yang seperti itu, harus dibalik. Alhamdulillah, sekalipun saya bukan ustadz, bukan kiai, mudah-mudahan anak-anak saya nggak pada badung, kan seperti itu. Kalaupun ada anak kiai badung, berarti itu ujian buat orang tuanya. Jadi seperti itu kita. Ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jangan malas melaksanakan taat ibadah. Terhadap ibadah jangan malas. Kebalikannya, orang yang rajin ibadah, orang alim, santri-santri rajin ibadah, itu bagus. Ya. Tetapi ada yang lebih bagus. Siapa? Orang awam tapi dia rajin ibadah. Nah, itu kebalikannya. Ya. Ulama, kiai, ustadz, santri rajin ibadah, bagus. Tapi ada yang lebih bagus. Siapa? Kita yang orang awam tapi rajin ibadah. Maka biarlah kita tidak punya ilmu sebagaimana orang lain yang ilmunya ada, tapi kita tidak boleh kalah dalam rajin melaksanakan ibadah. Sebab yang disampaikan oleh Allah bukan ilmunya tapi rajinnya. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kalian hidup dan mati, mati dan hidup, untuk menguji kepada kalian siapa yang lebih bagus dalam amal ibadah. Bukan siapa yang lebih pinter, tapi siapa yang lebih bagus. Nah, ini kehidupan, ya. Kita harus menyemangati diri untuk senantiasa taat ibadah. Urusan bagus atau lebih bagus
urusan buruk atau lebih buruk, biarin urusan orang lain, tapi urusan kita hidup menyemangati ibadah dengan baik dan sempurna. Kemudian yang keempat, takabur, sombong. Takabur bagi orang melarat, takabur bagi orang kaya itu jelek. Orang kaya sombong jelek, Pak. Apalagi miskin sombong lebih jelek. Orang kaya sombong masih ada pantas-pantasnya, ada yang disombongin kekayaannya. Begitu saja dalam pandangan agama jelek. Mentang-mentang kaya nyombongin. Ya, kalau ngobrol sama orang lain cerita kekayaannya, nih rumah saya, oh saya berangkat ke Jakarta tahun sekian, saya hidup dulu begini, nih sekarang saya punya rumah, ini rumah saya di sini gitu. Tuh saya punya kontrakan sekian pintu, saya punya apa dan sebagainya. Itu sombong, ya. Menyombongkan dia punya harta, padahal harta itu hakikatnya milik Allah. Kita memilik sementara, kita ngaku-ngaku doang. Sejatinya adalah seluruhnya milik Allah. Maka milik Allah itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kemudian kita jadikan kesombongan. Orang tahu misalnya kita punya mobil, ya nggak usah nyohor pakai mobil. Sekiranya jalan pakai kendaraan sepeda motor bisa, ya sudah pakai sepeda motor. Saya males kalau khutbah Jumat ke Masjid Nurul Islam. Kenapa? Nggak ada parkiran mobilnya. Oh, Masya Allah. Misalnya ada yang begitu, ya, itu nyombongin diri. Ya namanya di Nurul Islam, ya parkirnya di sono, pinggir kali, pinggir jalan, ya. Itu namanya kibir, sombong. Nah, sifat-sifat seperti ini memang sifat manusia. Manusia itu, ya, menyombongkan diri dari apa yang menjadi kelebihan dalam dirinya. Itu takabur, sombong. Jadi orang kaya sombong jelek. Ada orang yang sombong lebih jelek dari orang kaya. Siapa? Orang miskin. Dibahasakan kue cincin kandasturi. Lu miskin kagak tahu diri, udah miskin sombong. Ya Allah, hidup peteng-teng, ya. Kalau ngobrol suaranya paling kenceng, ya. Kalau ngerokok klepur, bahasanya tinggi, ya. Biar orang pada paham kalau dia orang hebat, ya. Ya. Terus merasa ini masih kampungnya, ya. Ini kan kampung gua, ya. Ya iya kampung elu, tapi rumah lu di mana? Iya, ngaku masih kampungnya, rumahnya udah nggak ada. Ya Allah, itu namanya orang miskin sombong. Orang udah susah dia sombong. Masya Allah. Nah, jadi ada yang buruk, ada yang lebih buruk. Orang kaya sombong buruk, orang miskin sombong lebih buruk. Lalu baiknya bagaimana? Baiknya adalah orang miskin rendah hati, orang kaya rendah hati, itu baik. Orang kaya rendah hati baik, orang miskin rendah hati baik. Atau orang miskin rendah hati baik, orang kaya rendah hati lebih baik. Orang miskin tawadhu rendah hati, pantas, wajar, namanya juga orang miskin, orang susah. Orang miskin, orang susah, rendah hati, wajar, hormat sama orang lain. Tapi kalau ada orang kaya, dia tawadhu, dia rendah hati,
di tengah-tengah masyarakat, padahal orang tahu dia orang kaya, maka itu lebih baik. Masya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tadi saya dibisiki nama Ustadz Abdullah, Ustadz sisain waktu barang sebentar, saya mau bagi amplop katanya. Iya. Bapak kudu seneng dibagi amplop, cuman sayang amplopnya kosong, suruh diisi buat penutupan pengajian. Jadi Bapak-bapak, Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ada yang buruk, ada yang lebih buruk, ada yang baik, ada yang lebih baik. Maka kalaupun kita buruk, ya jangan terlalu buruk, tetapi kita harus bisa menjadi orang-orang yang baik. Jangan buruk terus, dari muda sampai tua mesti pekerjaannya hal-hal yang buruk melulu. Kapan kita mau menjadi baik? Sementara hidup ini ada batasannya, hidup ini ada saatnya, hidup ini ada masanya. Ukuran baik buruk seseorang itu batasannya usia 40 tahun. Kalau orang belum 40 tahun, dia masih bandel, masih bengal, masih ada harapan, masih ada harapan akan menjadi baik. Tapi kalau sudah masuk 40 tahun, dia masih bandel, maka harapan baiknya semakin menipis, Pak. Sebab Allah yang sebutkan, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Orang kalau sudah sampai umurnya, umur dewasa, yaitu umur 40 tahun. Kalau sudah memasuki umur 40 tahun, ya, dia itu akan berdoa. Doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu awal ayatnya, wa wassaynal insana biwalidayhi wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Aku wasiat kepada setiap manusia agar ingat kepada kedua orang tuanya, utamanya ibunya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Hamilnya susah, melahirkannya susah, menyusuinya susah, sampai masa hatta idza balagha salasuna syahron, sampai umur 60 bulan, yaitu kurang lebih 2,5 tahun, bayi baru bisa mandiri. Itu pun masih dibimbing oleh orang tua. Maka hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan, kalau umurnya sudah sampai 40 tahun, maka anak ini berdoanya begini, diajarkan oleh Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, karuniakan kepadaku agar aku mampu bersyukur atas nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan berikan karunia kepadaku agar aku bisa berterima kasih kepada kedua orang tuaku. Wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Ya Allah, kuatkan diriku, berikan kekuatan kepadaku agar aku bisa beramal soleh, melakukan kebaikan yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, baguskanlah keluargaku. Karena usia 40 berarti sudah mulai punya keluarga. Baguskanlah keluargaku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan aku
ingin masuk dalam golongan orang-orang yang berserah diri kepadamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, hidup ini berproses, terus bergeser waktu, memang tidak terasa, berganti tahun. Kalau kita lihat foto 5 tahun yang lalu dengan wajah kita hari ini sudah berbeda. Foto 10 tahun yang lalu dengan hari ini jauh berbeda. Foto 15 tahun yang lalu dengan hari ini jauh lagi bedanya. Apalagi nanti 5 tahun ke depan pasti bentuk kita, model kita akan berbeda lagi. Karena itulah proses kehidupan. Oleh Allah manusia diberikan kekuatan, makin lama kekuatannya makin lemah. Supaya apa? Supaya ada kesadaran diri. Supaya ada kesadaran diri, pada akhirnya yang jauh dari Allah dia sadar diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca, pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.